Pemain muda kini diperebutkan pelatih dan perantara pemain untuk disalurkan ke sejumlah klub sejak kompetisi Piala Suratin U15 dan U17, termasuk Elite Pro Academy, Liga 1 U16, U18, dan U20. Namun dibandingkan pembinaan, eksploitasi lebih mewarnai proses perekrutan pemain muda ini hingga ada yang mengalami penelantaran. Salah satunya dialami Sony, pemuda yang diberangkatkan dari Jakarta ke Samarinda, Kalimantan Timur untuk bergabung dengan Borneo FC sebagai anggota skuad U15. Meski kebutuhan dasar dipenuhi oleh klub, Sony direkrut tanpa dilengkapi kontrak. Masalah datang saat Sony alami cedera lutut. Ia diberhentikan begitu saja pada Desember 2017. Pas cedera itu kelas berapa ya? Jadi di sana juga kan sendirian dia waktu itu kena cedera lagi kan? Ke tempat tinggal bekas kuli proyek gitu. Waktu itu sekolahnya lagi bangun. Nah, saya gabung sama tukang. Kamu sendiri? Iya sendiri. Makannya ada dari sekolah? Makan Dari sendiri. Iya. Kadang beli, kadang kalau ada beras sendiri beli sendiri, pakai beli minjem Magicom sama teman. Ya. Udah. Beli lauknya keluar. Fisioterapi kita sendiri dari niat ada kenalan teman, sembuhin di sini aja fisioterapi, bayar sendiri. Waktu pertama sih 50.000. Karena cedera ya akhirnya nggak lanjut, pulang lagi ke sini. Sementara pemain muda yang sempat bergabung ke klub tak sedikit yang direkrut tanpa kontrak dan tanpa beasiswa dari klub. Padahal regulasi IPA Liga 1 U16 telah mewajibkan klub mengontrak pemain, termasuk memberi beasiswa. Benny, pemain muda asal Jabodetabek ini contohnya. Pada 2019 lalu, ia direkrut sebagai pemain di Persija, tetapi tak pernah dikontrak oleh pihak klub. Ia bisa bergabung dengan Persija setelah lolos seleksi 18 besar dari 10.000 pemain yang mengikuti seleksi. Ya, saya sih pengalaman saya ya punya bangga juga main di Persija, tapi ya karena nggak ada sekolahnya saya juga terbengkalai jadinya. Kan nomor satu ya sekolah, tetap yang diutamain sekolah sama papa. Kadang gimana ya, tugas-tugas juga banyak yang nggak dikerjain karena capean mungkin kan, jadi ngantuk, pulang sampai rumah jam 7, jam 8 dari Sawangan. Pas saya masuk SMA, baru masuk SMA, ya saya langsung keluar aja udah sama papa. Udah mendingan keluar aja, mendingan nanti aja nyari liganya masih panjang, di umur 16 nggak kita masih panjang. Udah sakit hati juga mas. Ini banyak yang ngawur sebenarnya. Oh gitu. Semuanya tanggung jawab PSSI. Yeah. Jadi kalau ada anak yang kurang gizi, terus dia cedera di klubnya, dia tidak ada obat, itu masa sih PSSI tahu orang cedera di Aceh? Nggak tahu lah dia, itu kan urusan klub. Kalau yang masalah teknis, memperbanyak pelatih, mengatur kompetisi yang baik, itu teknis-teknis yang harus menjadi kewajiban PSSI. Permasalahan lain datang saat sejumlah pihak yang tak memiliki lisensi agensi pemain menyalurkan pemain muda ke klub. Hal ini dialami Zuhri Imran, pemilik Imran Soccer Academy. Padahal sesuai pasal 20 regulasi status dan transfer pemain Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, klub pelatihan pemain berhak memperoleh kompensasi latihan ketika pemain menandatangani kontrak pertamanya sebagai pemain profesional. Sepak bola itu ngurus dari tumbuh itu perlu pengorbanan yang sangat istimewa gitu loh. Kalau dihitung semua pemain saya itu diambil klub. Berapa tuh total? 34 ada. Di Semen Padang kan ada 8, Persija ada 11, Persib ada 1, Tidakabu ada 7, Bali ada 2, main semua mereka. Nah terus permasalahan selanjutnya orang tua, ambisi luar biasa. Jadi akhirnya tuh ada yang memanfaatkan. Orang tua itu tergiur dengan janji, karena dia punya ambisi, udah ikut saya, nanti saya yang jalanin. Belum apa-apa, SSB-nya ngerasa di sini nggak bagus, mari. Misalkan turnamen, wah anak gue cuma main sebentar, ditarik gitu. Nah akhirnya dimanfaatkan lah yang merasa saya nggak tahu itu berupa agensi ataupun cuma penghubung. Kalau dulu namanya kan agent, kalau sekarang namanya intermediary, ininya sama. Tapi kalau dulu kita di agent itu kita melewati tahapan-tahapan.
proses-proses yang resmi dari yang ditetapkan oleh FIFA. Tahun berapa tuh akhirnya dihilangkan. Akhirnya mereka menyatakan bahwa ya udah nggak usah pakai agen-agen yang ini, dibebasin aja intermediari. Tetapi di kita akhirnya jadi nggak karu-karuan, jadi kayak liar gitu, mohon maaf saya bilang jadi liar begitu. Jadi siapapun bisa jadi agen, semua orang bisa jadi agen. Tetapi nanti yang kita khawatirkan pertanggungjawaban dari ini gimana nanti. Kalau dulu kan kita seperti saya bilang, kalau ada masalah di tengah jalan, antara si pemain dengan klub, maka PSSI akan langsung mana agennya, langsung gituin. Agennya siapa nih? Ininya siapa nih? Jadi pertanggungjawaban itu langsung